Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Marta Arisanti. Saya berasal dari Stike Setza Saintika Padang dengan prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem integumen. Anatomi sistem integumen. Definisi: integumen berasal dari bahasa Yunani yaitu integumentum yang artinya menutup, yang terdiri sebagian besar adalah kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Seperti yang kita lihat, seperti inilah anatomi kulit. Next, kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis, melanosit, hasilkan melanin, proses melagiosit, sel Langerhans, makrofag, turunan sumsum tulang untuk presentasikan sel limfosit, fungsi imunologi kulit, sel Merkel, mekanoreseptor sensoris, keratinosit, lapisan dermis, pars papiler, pars retikuler, lapisan hipodermis. Lapisan epidermis, stratum corneum, lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapisan sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Stratum lucidum terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti. Protoplasma yang berubah menjadi protein elardin hanya ada pada kulitnya tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. C. Stratum granulosum terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng, graini, lapisan bulir padi, sitoplasma berbutir kasar, keratohyalin terdapat inti di antaranya, juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. D. Stratum spinosum terdiri dari 5 lapisan yang paling tebal 0,2 mm, sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan protein yang tidak larut air, menjaga kelembapan kulit. Stratum basal atau germinativum. Lapisan epidermis yang paling dalam berkontrak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar, terdiri sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Struktur epidermis seperti yang kita lihat, struktur epidermis epidermal layer terdiri dari stratum corneum, stratum lucium, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basement membranes, dan dermis. Lapisan dermis berisi 3 jenis jaringan, kolagen dan serat elastis otot saraf. Mendapatkan suplai darah dan saraf lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Sensoris aparatus, sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri. Terdiri dari 2 bagian, pars papiler, bagian yang menonjol ke epidermis berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Pars retikuler banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Lapisan hipodermis merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Struktur aksesoris kulit. Kelenjar pada kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terdiri atas kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin
Kelenjar kecil-kecil terletaknya dangkal di lapisan dermis bermuara di permukaan kulit. Sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Fungsinya untuk pengeluaran keringat, pengaturan suhu tubuh. Kelenjar apokrin terletak lebih dalam, sekresi lebih kental, banyak terdapat pada aksila, areola mamae, pubis, dan saluran telinga luar. Fungsi belum jelas. Kelenjar sebasea, kelenjar minyak, terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsi memberi lapisan lemak bakteriostik, menahan evaporis. Masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Rambut terdiri dari akar rambut dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh folikel rambut. Siklus pertumbuhan rambut fase anagen atau pertumbuhan 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Fase telogen atau istirahat beberapa bulan. Fase kotagen fase di antara kedua fase. Pada saat 85% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Kuku, bagian terminal lapisan tunduk yang menebal. Akar kuku, bagian yang terbenam kulit jari. Badan kuku, bagian di atas jaringan lunak ujung jari. Tumbuh 1 mm per minggu. Fungsi melindungi jari tangan. Fisiologi sistem integumen. Fungsi kulit. Fungsi proteksi. Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis. Misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, terutama yang bersifat iritan, lisol, karbol, asam, dan alkali kuat. Gangguan yang bersifat panas, radiasi, sengkatan UV, gangguan infeksi luar, kuman atau bakteri jamur. Hal di atas terjadi karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit, dan serangan jaringan penunjang yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebalnya tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan, metabolisme, dan jenis vehikulum. Fungsi ekresi. Kulit juga berfungsi sebagai ekresi dengan perantara dua kelenjar eksokrinnya, yaitu kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi untuk amnosia sebelum yang diproduksi melindungi kulit, juga menahan evaluasi air yang berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering. Produksi kelenjar lemak dan keringat kulit menyebabkan kesamaan kulit PDPH 5-6. Fungsi repersepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensori di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan Ruffini di dermis dan subkutis. Terdapat dingin diperankan oleh badan kreasi yang terletak di dermis. Badan taktil mesir terletak di papila dermis, berperan terhadap rabaan. Terhadap tekanan diperankan oleh badan Vater Pacini di epidermis. Fungsi peraturan suhu tubuh, termoregulasi. Kulit melupakan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler kulit kayak akar pembuluh darah, sehingga kemungkinan kulit mendapat nutrisi yang cukup baik. Fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentukan pigmen melasonit terletak di lapisan basal, dan sel ini berasal dari rigi saraf. Jumlah melasonim menentukan warna kulit, ras maupun individu. Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan juga oleh tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, oksi-Hb, dan karotin. Fungsi keratinasi. Proses berlangsung 14-12 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanis. Fisiologi. Fungsi pembentukan vitamin D dengan mengubah 7-dehidroksikolesterol dengan bantuan sinar ultraviolet. Enzim di hati dan ginjal lalu memodifikasi prekursor dan menghasilkan katekolol. Bentuk vitamin D yang aktif katekolol adalah hormon yang berperan dalam mengabsorpsi kalsium makanan dan traktus gastrointestinal ke dalam pembuluh darah.
Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Hanya sekian dapat materi yang saya paparkan tentang sistem integumen. Salah dan jangkal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.